Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kajian praktek baca dan ngaji kitab. Di kitab Nuzhatul Mutaqin, Syarah Riyadhis Shalihin. Lanjutan dari hadis ke-19, yaitu afadal hadis ya. Sebelumnya tentang kosakatanya sudah dibahas. Sekarang faedah hadis. Ya, silakan Pak Agus. Kemana? Apa adanya? Hadis tidak. Ya. Apa ada hadisi? Hadisu berarti. Apa ada hadisu? Ma'ama qoblahu Hah? an. Enggak, yang mana itu? Mana ya? Oh, Kurang terang mungkin Pak. oh dua-dua. Oh yang ini. Ini. Oh, yang Ya, ini. lampu ayat colokan tuh, cetrikan emang. Oh ini meneruskan atau udah? Afadal hadisu Oh, langsung ke bawah. Oh, al-hasu ya. Apa ada hadisu? Al-kasu ala tolapi ilmi basual masualin. basualin al al mukalaf ti ahli ahli ilmi amma asku amma asku Ahla berarti ya, ahlal ilmi. ala ahla ada ala ilmi amma askuli Amma ashkala. amma askala min amri ini jabas jabasu almas almas Fashi maski ala al kufaini kufaini wa mat wa matahu saja matahu wa mudatuhu wa mudatuhu il nasab musafiri. musafiri salah satu ayami di Ayamin. ya dari ayami ya Bilayaliha. Bilayaliha balil ini yaumi Yaumun wa lailatun. yaumun lailatu saja wa tabat tabat di Watab tadiul mudatu. tadiu Mudatu. mudatu minal hadisi pada Hadasi pada pada lubsihi wa yustaratu. ijawasi maskiyah an yakuna al khafu ya tauhirun wa basah wa ayal basah pada toharoti tanwinkan. tarotin kamilati wa ayakuna Satiron. lil kabiina kabaini Ya, cukup ya, Pak. bagus. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yumkina tatabi al-masyi Tatabu'u ni fa'il dari ini. tatabu'ul masyi fihi litar dada Litarodudi
litarodudil musafiru Musafiri menurutnya ya. lita lita litarodadil Masdar ditarodudi. litarodudil musafiri li hajatihi duna an yabli Yabla. duna an yabla wayanubu mashal Benar khafaini udah masuk fa'il. ayo wayanubu mashul khafaini Kufa ini. khafaini Ku. khafaini khafaini an husli rijlaini fi toharati minal hudusi Kok jadi hudus apa? minal hadasi Iya. minal hadasil asghari faqat kama dzakara fil hadisi Yukiro. kama dzukira fil hadisi min ghaitin wa baulin wa naumin wala yanubu an guslihima Gosli. minal hadasil akbari kal janabati wal haidi wa nifasi fala buddha fi hadhil halati min ta'limil jahili Hah? Min nazil kufi. min ta'limil jahili hasunal adabi Enggak, itu kemana Pak? Kelewat mana? Min nazil kufi. oh ya min nazhil khufi wa gusli rijlaini Ya, coba benar. Fajar, silakan. التأدب مع العلماء والصالحين وخفض الصوت في مجالس العلم تعليم الجاهل حسن الأدب وقواعد Husna السلوك dia jadi maf'ul bih-nya. حسن الأدب وقواعد السلوك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وحسن خلقه ومخاطبته الناس على Nah, nasa dia maf'ul bih. ومخاطبته الناس Qadri. على قدر علمهم وعقولهم الحرص على الحرص على مجالس Mujalasat ini masdar ya. الحرص على مجالسة الصالحين وحبهم والقرب منهم والقرب bersedia Atau kemana? ke al-hirsusan Enggak, ke hubi. ya wal qurbi minhum ini istinaf lagi Ustaz wal ba' masih atop ya, berarti wal bu'di ya. wal bu'di an mukhalatatil asyrari wal hadri min ta'alluqil qalbi bi ahlil ma'asi wal fujuri min sya'nil mahabbati an tajadzubi apa ini? Antadzjiba min sya'nil mahabbati an tadzjibal mahabba muhibba ila tariqin man yuhibbu diidofatkan ini
ila tariqi man yuhibbu wa tahmiluhu ala ta'atihi. Fathu babil amli war raja'i. Amali. Fathu babil amali war raja'i. Wa tabshiru bin najati wal lutfi fil mau'izati. Sa'atun Hmm. sa'atun rahmatullahi Idofa, azza. idofa. Sa'atun rahmatillahi azza wa jalla wa taysiruhu asbabal hidayati Asbab Imam Bulbi ya. wa fathuhu babat taubati wa dzakaral baba rubbama yakunu Wa zikrul babi. wa dzikrul babi rubbama yakunu kinayatan an dzalika wa qad yakunu baban Allahu a'lam bihaqiqatihi. Ya, baik. Di hafal hadis ini memberi faedah. Hadis yang nomor 19 cukup panjang ya hadisnya. Ada poin-poin ya seperti biasa disebutkan poin-poin faedahnya secara ringkas. Yang pertama al-hasu ala thalabil ilmi, dorongan untuk menuntut ilmu. Karena kan di hadis itu disebut innal mala apa namanya? Yazir bin Hubais ya itu datang kepada Sufyan bin Asal. Ya, apa yang membuatmu datang? Ibtighal ilmi. Jadi cari ilmu. Ya, maka ini keutamaan ya malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang mencari ilmu, ya, walaupun jauh pak hujan datang. Tujuannya untuk menuntut ilmu. Ya, jadi memang didorong untuk mencari ilmu. Wasu'al wasu'ali berarti ya atau ke tolabi. Dan bertanyanya seorang mukallaf tuh bertanya ahlal kepada ahlanya maf'ul bih dia. Jadi walaupun soal itu masdar ya, tapi dia beramal ya. Bisa mendatangkan maf'ul bih. Dan bertanya mukallaf kepada siapa? Ahlal ini kepada ahli. Amma askala min amri ini. Apa yang menjadi muskilah yang menjadi permasalahan ya, yang sulit dipahami dari urusan agamanya. Berikutnya jawazul masyi ala rufa ini boleh mengusap ya di atas dua hub. Nah, ini kan apa namanya? Ya dia bertanya tentang apa? Tentang mengusap di atas hub itu ya. Itu maka Sofwan bin Asal itu memberikan jawaban. Ya, Rasul itu ya karena ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanza hifafana salasata ayamin wa layalihinna. Jadi menunjukkan boleh. Nah, bahkan masa waktunya disebut secara jelas. Pemudatuhu lil musafiri, masanya bagi orang yang safar salah satu ayamin wa layalina. Wa atau wa layaliha. 3 hari 3 malam. Walil mukimi, dan bagi yang mukim yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Wa tabtadi'ul mudatu minal hadasi ba'da lubsihi, dan dimulai masanya itu sejak hadas setelah memakainya. Setelah memakai hub dengan wudu, nah lalu berhadas, nah, di sini dihitung dari situ lalu wudu tanpa membuka hub. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li jawazil masih untuk bolehnya mengusap an yakuna al-hufu tahiran,
khufnya, sepatunya itu suci. Wa aniyal basa ba'da taharatin kami, dan hendaklah dia memakainya setelah toharoh yang sempurna. Jadi maksudnya setelah selesai wudhu, selesai baru memakai hub. Nah, tetap. Pakai hub itu kemana, misalkan pakai minyak di masjid kali ya. Eh? Misalkan di rumah dulu nih, pakai sepatu nih. Masa masuk masjid itu? Dibuka katanya. Ada juga. Iya. Saya kadang pusing-pusing. Atau dulu mungkin pasti sekali ya, nggak terbuka. Memang ada sih yang mengatakan bahwa Kan dia ada yang membolehkan. Jadi walaupun kemudian sepatunya dibuka. Artinya ya artinya kan, tetapi kalau udah dibuka ya udah. Ya. Tapi ada juga sih yang membolehkan kalau pakai kaos kaki, berarti di atas kaos kaki misalnya. tapi kan dia sepatu kan pakai jalan kan kotor. Udah Ya betul. kotor kan nggak najis, yang penting nggak najis. Kalau apa namanya, kalau dulu memang kan nggak dilepas pada saat Dulu kan sholat. pasir soalnya kan. Hmm. Akan buat masjid itu masih. Kalau dilepas ada sebenarnya selesai kan waktunya sampai dilepas. Kalau itu sekarang nggak berlaku kan. Gitu. Air Tapi kasar. ada yang membolehkan ulama ya. Ya mungkin yang bersih kali. Iya. Yang dipakai di masjid atau Enggak, maksudnya walaupun dibuka nggak apa-apa. Pada saat masuk ke mesinnya sepatunya dibuka. ya. Iya, iya nggak apa-apa. Ada Tetap yang sah pakai wudhunya gitu. pakai sepatu saya ya, itu bagus. Itu tapi dia bukan pakai di jalan, begitu pakai di masjid pakai bisa itu. Oh, buat di mesin aja Ya, sepatunya. itu bagus tipis itu boleh. Kalau dipakai di jalan ujung-ujung langsung. Ya, enggak lah, masa pakai sepatu Iya. dari luar Kalau kan. zaman dulu Ya. mungkin bisa. Itu udah dibahas, udah pernah dibahas pada kajian fikih ya. Kemudian wa an yakun di Sahih Fikih Sunnah udah lewat itu pembahasannya. Wa an yakun asatir Ka'bah ini ya hendaklah khuf itu menutupi dua mata kaki ya, makanya bukan sepatu yang di bawah mata kaki, tapi sepatu yang sampai atas mata kaki. Wan yakuna tatabul masih fihi litaradudil musafir ya, jadi hendaklah memang bisa dipakai untuk berjalan. Ini tapi syaratnya tidak disepakati ya, ada perbedaan para ulama ya. Makanya nanti kaos kaki pun bisa, kan kaos kaki kan nggak bisa pakai jalan di luar. Ya, bisa. Tapi kalau mau apa namanya musafir ya boleh di atas. Ya, cuma kan kalau wudhu pakai kaos kaki jadi basah nih kaos kakinya. Ya, karena musafir itu mau pulang apa namanya ke sana kemari taradud itu ya maksudnya. Iya. Untuk memenuhi kebutuhannya tanpa ya belabel ya, tanpa apa namanya rusak itu sih Iya. sepatunya. Wa yanu masulufain an ghusli rijlain bi tahar min asbar faqat. Ya, mengusap di atas sup ini mengganti dari mencuci kaki dalam toharo dari hadas kecil saja, ya, dari wudhu saja. Sebagaimana disebut dalam hadis min ghaitin wa balin, dari buang air besar ya, kencing dan tidur. Ya, artinya kalau apa berhadas tersebut boleh tidak dibuka wudhunya. Dan pada saat wudhu mengusap di atasnya. Walayanubu an ghuslihima fi taharati min akbar. Tidak mengganti dari mencuci keduanya dalam toharo dari hadas besar kal janabah. Jadi kalau terjadi hadas besar baik itu junub baik nifas harus dibuka, ya, karena kan mandi itu ya harus mengenai seluruhnya, nggak boleh mandi pakai sepatu gitu ya. Harus dibuka. Falabuda min fi'alnya minazilubi. Nah, maka mesti dalam kondisi ini melepas sepatu waghusli rijlain dan mencuci dua kaki. Kemudian itu tentang masalah mengusap di atas sup ya.
Yang berikutnya diambil dari hadis ini faidahnya ya at-ta'addubu ma'al ulama'i wassalihin. Beradab bersama ulama dan orang-orang soleh. Nah itu di sini kan dalam hadis itu ada orang Arab gunung, orang Arab Baduy yang kurang beradab dengan mengeraskan suara. Ya, bisa rutin lahu jahuri ya Muhammad. Suara lantang wahai Muhammad. Fatih Rasulullah wa nusati. Nah, karena orang Arab gunung Arab Baduy itu dengan suara keras, Rasul pun jadi ngikuti pakai keras juga. Karena memang dilarang kan melebihi suara Nabi. Ini keras ya Rasulullah berarti harus keras sih. Dikeraskan lagi oleh Rasul pun ya. Nah, lalu aku berkata, celakalah kamu, ugdud rendahkan. Kamu di sisi Nabi. Kan jelas ya dalam Al-Quran larangannya ya tidak boleh mengeraskan suara. Terus beradab. Wabdu sauti fi majalis ilmi dan merendahkan suara di majelis ilmu jangan teriak-teriak. Ta'limul jahili husnal adabi wa qaidah suluki. Mengajarkan kepada orang bodoh, ya orang yang belum belajar, seperti orang Arab Baduy ini, ya adab yang baik dan kaidah-kaidah suluk, kaidah-kaidah akhlak. Ya, yang akhlak itu bagaimana diajarkan. Al-iqtida'u bin Nabi SAW fi ilmihi. Meneladani Nabi SAW dalam kelemah lembutannya. Ya, Rasul kan tidak langsung marah, tapi lemah lembut. Ya, disikapi dengan lemah lembut, ya diluruskan gitu ya, secara halus. Karena kalau dikerasi justru mereka akan kabur. Makanya kan dalam surat Al-Imran ya, Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Karena rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidul qalbi lam fadu min hawli. Kalau kamu kasar ya, keras hati, ya niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Wa usni hulukihi dan baiknya akhlak beliau, wa muhatobatihin nasa dan berbicaranya beliau kepada orang-orang ala qadri ilmihim sesuai dengan ilmu wa uqulihim dan akal mereka. Oh, orang ini dengan suara keras ya teriak-teriak kalau memang mungkin ya akalnya di situ tradisinya. Maka Rasul pun menyesuaikan berbicara dengan mereka. Walaupun tadi ya sedikit-sedikit diluruskan. Karena meluruskan karakter ya apalagi sudah menjadi ya karakter sudah menjadi watak, sudah menjadi kebiasaan itu karena sulit, perlu perlahan-lahan. Perlu dibiasakan lagi kepada yang sebaliknya. Nah, pembiasaan itu butuh sedikit-sedikit terus menerus. Nggak bisa sekali langsung dirubah. Ya kan? Al-hirsu ala mujalasati salihin ya, dorongan untuk duduk bersama orang-orang soleh ya wa hubbihim wal qurbi minhum mencintai mereka, dekat dengan mereka, wal bu'di an muhalatati asyror dan menjauhi untuk dekat-dekat bergaul dengan orang-orang yang buruk. Wal hadaru dan peringatan min ta'alluqil qalbi dari terpautnya hati bi ahlil ma'asi wal fujuri dengan para pelaku maksiat dan kedurhakaan. Ya, jadi sebaliknya kecondongan ya terpautnya hati itu ya harusnya kepada orang soleh, bukan kepada ahli maksiat. Min sya'nil mahabbati an tadribal muhibba ila tariqi man yuhibbu wa tahmiluhu ala taati. Ya merupakan perkara cinta
Ya, yang namanya cinta itu ya menarik orang yang mencintai kepada jalan orang yang ia cintai. Yang namanya cinta itu akan menimbulkan ikut-ikutan, pasti mengikuti. Makanya kan kata apa namanya orang Arab Baduy tadi itu qala al-Arabi al-mar'u yuhibbul qaum walam mayalhaq bihim. Seorang mencintai suatu kaum dan dia tidak ikut serta bersama mereka dalam hal amal. Nah, kata Nabi, almaru man ahabba yaumil qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai di hari kiamat. Ya, jadi dengan rasa cinta kita cinta, nah itu cinta itu harus dibuktikan ya, harus ada buktinya. Ketika kita ada rasa cinta yang benar, yang jujur, nah maka rasa cinta itu bisa menolong orang nanti di hari kiamat menjadi bersama orang yang dicintai. Kalau kita betul-betul mencintai Rasul, nah insya Allah akan bersama Rasul di hari kiamat di surga itu. Walaupun dari segi amalan misalnya jauh ya kan, tapi karena rasa cinta itu jadi membantu. Ya dan membawanya kepada mentaatinya. Tufatu babil amali waroja. Membuka pintu harapan. Amal itu kalau pakai hamzah artinya cita-cita dan harapan. Roja. Roja ya harapan. Maksudnya kan dibuka pintu taubat tadi. Karena ini kan pembahasannya tentang taubat. Wa tabsyir bin najat wa lutfi fil mau'izah dan memberikan kabar gembira dengan keselamatan dan lemah lembut di dalam memberi nasihat, memberi pengajaran. Ya, jadi memang dalam nasihat ya dalam ceramah itu juga memberi kabar gembira gitu. Jangan karena harus seimbang kan basyiro wa nadhiro. Rasul itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jangan sampai ini menakut-nakuti terus gitu. Hanya orang jadi pesimis. Ya. Tapi juga memberi kabar gembira agar orang jadi optimis. Jadi makanya hope dan roja itu harus seimbang. Dalam diri seorang muslim dia harus punya harapan terhadap surga, nah, tapi diimbangi dengan rasa takut terhadap neraka. Kalau terlalu apa roja terus tidak pernah takut dengan neraka, akhirnya jadi orang yang bermudah-mudahan terlalu pede ya dengan dia merasa sudah ahli surga akhirnya jadi sombong. Itu bahaya. Nah, sebaliknya kalau orang berlebihan dalam mau takut pesimis buat apa beramal juga gitu akhirnya dia pesimis ya karena merasa dia nggak mungkin bisa masuk surga gitu. Jadi hope dan raja ini harus seimbang. Sa'atu rahmatillah azza wa jalla, luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Jadi dengan dibukakan pintu tobat ya dosa apapun ya Allah akan ampuni. Itu menunjukkan luasnya rahmat Allah. Wa taisiruhu asbab hidayah. Allah memudahkan sebab-sebab hidayah. Ya dengan dibuka pintu tobat artinya dimudahkan pintu untuk mendapat hidayah. Wafatuhu baba taubir membuka pintu tobat wa dzikrul babi rubama yakunu kinaya an dzalik. Ya, menyebutkan bab ini ya barangkali menjadi kinayah atas hal itu ya. Jadi maksudnya kinayah ya bahasa yang tidak secara langsung kepada hal itu. Kepada dibukanya pintu taubat.
Karena kan di sini di dalam hadisnya ya disebutkan ya khalaqallahu ta'ala yang menghalaqas samawati wal ard maftuhan li taubah ya, terbuka untuk taubat. Ini kinayah. Faqad yakunu baban wallahu alam bihaqiqati. Dan terkadang memang dia pintu secara hakikat, bukan kinayah ya, bukan secara maknawi berarti. Itu lagi. Bisa aja ya pintu secara hakikat. Itu maksudnya dalam hadis kan disebutkan pintu dari barat. Jadi Rasul menyebutkan satu pintu dari maghrib dari barat. Perjalanan panjangnya itu sampai 40 atau 70 tahun pintu tersebut. Nah, pintu itu apakah maksudnya bahasa kiasan yang menunjukkan secara manawi pintu tobat? Ataukah memang pintu secara hakiki? Dalam makna sebenarnya pintu secara fisik. Karena kan disebut antara ujung ke ujung pintu itu perjalanan selama 40 atau 70 tahun. Itu kan lebar sekali. Ya. Nah, tetapi wallahu a'lam Allah yang lebih tahu tentang hakikat pintu tersebut. Ya, kalau memang dimaknai secara hakiki. Ya. Baik, cukup dulu ya, Insya Allah. Lumayan panjang-panjang ya kalau hadis. Ya, bisa